lawan kehilangan otot, usia 60 plus dengan 5 buah. Ini ilmu gizi, energi, dan kebebasan. Hidup. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang sederhana, seperti mangkuk buah di rumah Anda, bisa menjadi kunci untuk memulihkan massa otot yang hilang setelah usia 60 tahun? Bayangkan sejenak, bagaimana jika buah yang setiap hari Anda lihat di pasar atau di meja makan ternyata menyimpan rahasia untuk mengembalikan kekuatan tubuh Anda, membuat Anda kembali merasa bertenaga, bebas bergerak, dan jauh dari rasa takut akan ketergantungan pada orang lain. Sebagian besar dari kita menganggap kehilangan otot seiring bertambahnya usia sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah itu adalah harga yang harus dibayar karena menua. Kita belajar menerimanya, mengendalikannya semampu kita, atau bahkan diam-diam merasa cemas karenanya. Namun, apa yang jarang disadari, banyak orang adalah bahwa ada penemuan mengejutkan dari bidang nutrisi dan neurobiologi yang mulai mengubah cara kita memandang penuaan. Ternyata, di dalam buah-buahan tertentu, terdapat zat alami yang bukan hanya membantu mempertahankan otot, melainkan juga mampu merangsang proses regenerasi otot hingga ke tingkat sel. Ini bukan sekadar teori belaka. Setelah usia 60 tahun, kita kehilangan massa otot lebih cepat, yaitu sekitar 3-5% setiap 10 tahun. Kondisi ini disebut sarkopenia. Dan ini bukan hanya soal penampilan. Kehilangan otot berarti kehilangan kekuatan, waktu pemulihan tubuh yang lebih lama, risiko jatuh yang meningkat, hingga akhirnya kehilangan kemandirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda kesulitan bangun dari kursi, berjalan lebih lambat, atau mudah merasa lelah saat naik tangga. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini menjadi tantangan besar. Namun, inilah kabar baiknya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fitonutrien tertentu, seperti senyawa kaya kalium, antosianin, hingga asam ursolat yang banyak ditemukan dalam kulit buah, dapat meningkatkan sintesis protein otot, menurunkan peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, hingga mengaktifkan jalur perbaikan sel otot satelit. Sel-sel ini adalah tukang bangunan sejati yang bertanggung jawab membangun ulang jaringan otot. Artinya, makan sehat saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah pola makan yang terarah, yang berbicara dalam bahasa biologis tubuh kita. Episode kali ini akan membawa Anda menyelami dunia 5 jenis buah yang sering diabaikan, tetapi terbukti secara ilmiah dapat membantu membalikan kehilangan otot akibat penuaan. Anda akan mengetahui apa saja buah tersebut, bagaimana cara kerjanya, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan proses biologis, apa yang terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda memakannya. Karena memahami apa yang harus dimakan, hanya separuh dari perjuangan. Bagian lainnya adalah bagaimana membuat kebiasaan makan sehat menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Kita akan membahas pula sisi ilmu perilaku di balik pola makan sehat. Saya akan memberikan panduan, langkah demi langkah yang mudah diikuti, sehingga Anda dapat mengintegrasikan buah-buahan ini ke dalam pola makan sehari-hari secara berkelanjutan. Bahkan jika Anda bukan seorang atlet atau performance eater, Anda akan mendapatkan lebih dari sekadar daftar belanja. Sedikit demi sedikit, gigitan demi gigitan, Anda akan memiliki rencana berbasis ilmu saraf untuk mengembalikan ketahanan, kekuatan, dan vitalitas tubuh Anda. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, karena usia hanyalah angka. Dan di balik angka itu, ada banyak hal luar biasa yang masih bisa Anda capai selama Anda memahami bagaimana cara berbicara dengan tubuh Anda sendiri melalui makanan. Inilah waktunya untuk bukan hanya bertahan dalam penuaan, melainkan menjadi versi terbaik diri Anda, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Bayangkan suatu hari Anda bangun tidur, mencoba berdiri dari tempat tidur, dan tiba-tiba merasa tubuh Anda tidak sekuat dulu. Otot-otot Anda terasa lemah, bahkan untuk aktivitas sederhana, seperti berjalan ke dapur, atau mengangkat tas belanja. Bagi banyak orang berusia di atas 60 tahun, ini bukan hanya khayalan, melainkan kenyataan sehari-hari yang perlahan menggerogoti rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Fenomena ini memiliki nama ilmiah, sarkopenia. Apa itu sarkopenia? Sarkopenia adalah kondisi medis yang ditandai oleh penurunan massa otot, kekuatan, dan fungsi otot yang terjadi seiring bertambahnya usia. Bukan hanya masalah estetika seperti lengan yang mengendur atau paha yang menyusut. Sarkopenia membawa konsekuensi serius, penurunan kemampuan bergerak, meningkatnya risiko jatuh, penyembuhan luka yang lebih lama, bahkan berujung pada ketergantungan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian, setelah usia 60 tahun, kita dapat kehilangan 3 hingga 5% massa otot setiap dekade. Bayangkan jika dalam 20 tahun Anda kehilangan hampir 1/10 dari kekuatan tubuh Anda.
Namun, sarkopenia bukan hanya masalah penuaan alami. Ada penyebab biologis mendalam yang sering luput dari perhatian. Tubuh kita bekerja layaknya mesin canggih. Setiap sel otot memerlukan instruksi yang tepat untuk tumbuh, memperbaiki diri, atau bertahan hidup. Instruksi ini diberikan melalui jalur biokimia. Salah satunya adalah mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin. Jalur mTOR berperan seperti saklar utama yang memberi perintah kepada tubuh untuk membangun jaringan otot baru. Namun, seiring bertambahnya usia, saklar ini menjadi kurang responsif. Kondisi ini dikenal sebagai anabolic resistant, di mana otot kita menjadi tuli terhadap sinyal untuk tumbuh, meskipun kita sudah mengonsumsi cukup protein. Selain masalah jalur sinyal, sarkopenia juga sangat terkait dengan kondisi yang dikenal sebagai inflammaging, yaitu peradangan kronis tingkat rendah yang terus-menerus terjadi di dalam tubuh seiring penuaan. Senyawa-senyawa inflamasi seperti interleukin 6, TNF-alfa, dan C-reaktif protein meningkat dalam tubuh, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi sel otot untuk bertahan atau tumbuh. Inflamasi ini bukan hanya mempercepat hilangnya massa otot, tetapi juga merusak mitokondria, pabrik energi sel yang berperan penting dalam pemulihan dan fungsi otot. Mengapa mitokondria penting? Mitokondria adalah struktur kecil di dalam sel yang menghasilkan energi. Setelah usia 60 tahun, jumlah dan fungsi mitokondria menurun. Akibatnya, otot kita kekurangan energi, lebih mudah lelah, dan proses penyembuhan menjadi lebih lambat. Inilah sebabnya banyak orang berusia lanjut merasa berat di kaki, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah olahraga ringan, jalan kaki, atau sekadar aktivitas rumah tangga. Yang sering disalahpahami adalah keyakinan bahwa protein saja cukup untuk mengatasi sarkopenia. Memang benar, protein adalah bahan baku utama untuk membangun otot. Namun, tanpa sinyal biokimia yang tepat, protein itu tidak akan digunakan secara optimal. Bayangkan Anda memiliki semua bahan untuk membangun rumah, batu bata, semen, kayu, tetapi tidak ada tukang yang datang untuk membangunnya. Demikian pula, tubuh Anda membutuhkan sinyal yang memerintahkan sel otot untuk memanfaatkan protein tersebut. Kabar baiknya, ilmu terbaru menunjukkan bahwa solusi untuk masalah ini tidak selalu terletak pada suplemen mahal atau obat-obatan canggih. Beberapa zat alami yang ditemukan di dalam buah-buahan ternyata mampu membantu mengatasi resistensi anabolik, mengurangi peradangan, dan memperbaiki fungsi mitokondria. Buah-buahan ini mengandung senyawa bioaktif yang bekerja seperti bahasa rahasia yang dapat berbicara langsung kepada sel-sel otot Anda, mendorongnya untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan tetap kuat. Inilah mengapa pembahasan kita kali ini bukan hanya soal makan buah untuk kesehatan umum. Kita berbicara tentang makan secara cerdas, memilih jenis buah tertentu, di waktu yang tepat, dengan cara pengolahan yang benar, agar tubuh kita benar-benar bisa memanfaatkan kandungan bioaktif di dalamnya. Karena jika Anda memahami cara kerja tubuh Anda tidak hanya memperlambat proses penuaan, tetapi juga mengambil kembali kendali atas kekuatan, kebebasan, dan kualitas hidup Anda. Sekarang, mari kita mulai memasuki dunia buah-buahan yang mungkin setiap hari Anda lewati di pasar tanpa menyadari bahwa mereka menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga otot Anda tetap kuat. Buah pertama yang akan kita bahas adalah apel, cranberry, dan prune. Ketiganya memiliki satu kesamaan penting. Mereka kaya akan ursolik acid, sebuah senyawa alami yang telah terbukti secara ilmiah, mampu membantu melawan sarkopenia. Apa itu ursolik acid? Ursolik acid adalah senyawa triterpenoid alami yang banyak terdapat pada kulit buah seperti apel, cranberry, dan prune. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan sangat tertarik pada zat ini karena kemampuannya untuk mengaktifkan jalur mTOR, yaitu saklar biokimia yang memberi sinyal kepada tubuh untuk membangun otot baru. Artinya, ursolik acid bisa membantu mengatasi kondisi anabolic resistance yang terjadi seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian dari University of Iowa yang diterbitkan dalam jurnal Cell Metabolism menemukan bahwa ursolik acid mampu meningkatkan massa otot serta lemak coklat, brown fat, pada tikus. Bagian menariknya adalah bahwa efek ini terjadi bahkan tanpa latihan olahraga, meskipun hasil terbaik tetap dicapai saat dikombinasikan dengan aktivitas fisik. Dengan kata lain, ursolik acid dapat meniru sebagian efek latihan kekuatan pada tingkat seluler. Bagaimana cara kerja ursolik acid? Ursolik acid bekerja melalui beberapa mekanisme, mengaktifkan mTOR, memicu sintesis protein otot, menghambat gen atrofi yang menyebabkan kerusakan otot,
meningkatkan sinyal IGF-1, insulin-like growth factor 1, hormon penting dalam pertumbuhan dan perbaikan otot, mengurangi peradangan tingkat rendah, inflammaging, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan otot. Bayangkan tubuh Anda memiliki tombol start untuk membangun otot. Dengan bertambahnya usia, tombol ini menjadi lambat merespons. Ursolic acid membantu menekan tombol itu lebih keras, memberi perintah kuat kepada otot Anda untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Mengapa apel, cranberry, dan prune menjadi sumber terbaik? Apel, ursolic acid banyak terkonsentrasi di kulitnya. Selain itu, apel juga mengandung serat dan antioksidan lain yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan mengontrol gula darah. Cranberry, selain ursolic acid, cranberry kaya akan polifenol yang membantu menurunkan inflamasi dan melindungi pembuluh darah. Prune, buah plum kering, bukan hanya baik untuk pencernaan, prune mengandung ursolic acid sekaligus mineral penting seperti kalium dan magnesium. Namun, ada hal penting yang perlu Anda ingat. Ursolic acid bersifat larut lemak, fat soluble. Artinya, untuk mendapatkan manfaat maksimal, Anda sebaiknya mengonsumsi buah-buahan ini bersama sumber lemak sehat seperti yogurt, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Misalnya, irisan apel dimakan bersama selai kacang. Prune dicampur ke dalam oatmeal dengan tambahan kacang almond. Cranberry kering ditaburkan di atas salad yang mengandung alpukat atau keju. Bagaimana cara memasukkan buah-buahan ini ke dalam pola makan harian? Berikut beberapa contoh praktis. Sarapan, tambahkan irisan apel dengan kulitnya ke dalam smoothie Anda. Camilan sore, konsumsi 2-3 prune bersama segenggam kacang-kacangan. Setelah olahraga, campurkan cranberry kering ke dalam yogurt tinggi protein. Sebelum tidur, makan apel kecil bersama sedikit selai kacang, membantu menyediakan energi lambat dan zat bioaktif bagi otot selama Anda tidur. Contoh kisah nyata, bayangkan seorang wanita bernama Ratna, berusia 65 tahun, yang selama beberapa bulan terakhir merasa kakinya semakin lemah dan cepat lelah saat naik tangga. Setelah membaca tentang ursolic acid, ia mulai rutin makan apel dengan kulitnya setiap hari, serta menambahkan prune ke dalam sarapannya. Dalam waktu 8 minggu, Ratna merasa lebih kuat, tidak lagi cepat lelah, dan bahkan mampu kembali mengikuti kelas senam ringan yang dulu ia tinggalkan. Ini bukan keajaiban, tetapi hasil kerja senyawa bioaktif yang membantu mengaktifkan kembali sinyal pertumbuhan otot di dalam tubuhnya. Hal yang perlu diingat, meskipun buah-buahan ini membantu, mereka bukanlah pengganti olahraga. Olahraga resistensi tetap menjadi pemicu utama untuk pertumbuhan otot, sedangkan ursolic acid berfungsi sebagai penguat sinyal yang membuat tubuh Anda merespons latihan dengan lebih efektif. Gabungan keduanya akan memberikan hasil terbaik. Jadi, jika Anda ingin mulai memperkuat otot setelah usia 60 tahun, jangan hanya berpikir tentang protein atau suplemen mahal. Lihatlah ke mangkuk buah Anda. Apel, cranberry, dan prune bukan hanya lezat, tetapi juga merupakan senjata rahasia Anda dalam pertempuran melawan sarkopenia. Setiap gigitan adalah pesan yang Anda kirim ke tubuh Anda. Bangunlah kembali, tetaplah kuat. Setelah membahas apel, cranberry, dan prune, kini saatnya kita mengenal salah satu buah kecil berwarna biru keunguan yang sering dianggap hanya pemanis tampilan smoothie bowl, blueberry. Namun di balik warnanya yang cantik, blueberry menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kesehatan otot Anda, khususnya setelah usia 60 tahun. Mengapa blueberry begitu spesial? Blueberry kaya akan zat bernama antosianin, sejenis pigmen alami yang memberi warna biru gelap pada buah ini. Antosianin bukan hanya pewarna alami, tetapi juga termasuk kelompok antioksidan kuat yang langsung memengaruhi kesehatan mitokondria, pabrik energi di dalam sel tubuh Anda. Inilah sebabnya mengapa blueberry tidak hanya baik untuk jantung, tetapi juga sangat penting untuk otot Anda. Peran mitokondria dalam kesehatan otot. Mari kita ingat sedikit apa itu mitokondria. Mitokondria adalah struktur kecil di dalam sel yang bertanggung jawab menghasilkan energi. Mereka layaknya pembangkit listrik yang memastikan otot Anda memiliki cukup bahan bakar untuk berkontraksi, pulih setelah aktivitas, dan tetap kuat. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah dan fungsi mitokondria menurun. Akibatnya, tubuh lebih cepat lelah. Pemulihan setelah aktivitas fisik menjadi lambat, otot menjadi lebih mudah cedera, terasa berat atau pegal di kaki, meski hanya berjalan singkat. Inilah yang banyak orang rasakan setelah melewati usia 60 tahun. Kadang Anda merasa lambat, otot terasa berat, atau tidak sekuat dulu. Bukan semata-mata karena Anda malas bergerak, tetapi karena mesin pembangkit energi di dalam sel Anda mulai menua. Bagaimana blueberry membantu? Blueberry membantu mengatasi masalah ini melalui beberapa cara.
meningkatkan ekspresi PGC1A antosianin dalam blueberry merangsang produksi PGC1A, yaitu protein yang bertanggung jawab memicu proses biogenesis mitokondria. Artinya, tubuh Anda tidak hanya menjaga mitokondria yang ada tetap sehat, tetapi juga membentuk mitokondria baru. Ini seperti menambah jumlah pembangkit listrik di dalam sel Anda, mengurangi stres oksidatif radikal bebas yang tinggi dalam tubuh merusak mitokondria. Antosianin berperan sebagai antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas, sehingga mitokondria bisa bekerja lebih efisien. Memperbaiki aliran darah, antosianin juga membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke otot. Hal ini mempercepat proses pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Bukti ilmiah yang mendukung. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam Journals of Gerontology menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua, usia di atas 60 tahun, yang mengonsumsi 35 gram blueberry beku kering setiap hari selama 12 minggu mengalami fungsi mitokondria otot yang lebih baik, peningkatan kekuatan otot, perbaikan mobilitas, misalnya berjalan lebih cepat dan stabil. Ini membuktikan bahwa manfaat blueberry bukan sekadar teori, tetapi nyata terlihat dalam studi manusia. Manfaat lain, otak dan saraf. Selain untuk otot, antosianin dalam blueberry juga bermanfaat bagi otak. Mereka membantu memperbaiki aliran darah ke otak, mengurangi inflamasi saraf, dan bahkan berkontribusi pada fungsi kognitif yang lebih baik. Dengan kata lain, saat Anda makan blueberry, Anda tidak hanya membantu otot Anda tetap kuat, tetapi juga menjaga kejernihan pikiran dan daya ingat Anda. Bagaimana cara mengonsumsi blueberry? Untuk mendapatkan manfaat maksimal, Anda tidak perlu makan blueberry dalam jumlah berlebihan. 1 hingga 2 cangkir per hari sudah cukup. Berikut beberapa cara mudah menikmati blueberry. Campurkan blueberry segar atau beku ke dalam smoothie pagi Anda. Taburkan blueberry di atas oatmeal atau yogurt. Jadikan blueberry sebagai camilan sehat di sore hari. Setelah olahraga, konsumsi blueberry bersama sumber protein seperti yogurt tinggi protein. Mengapa kombinasi dengan protein penting? Antosianin menjadi lebih mudah diserap tubuh jika dikonsumsi bersama lemak sehat atau protein. Misalnya, blueberry plus yogurt, kaya protein. Blueberry plus kacang almond, kaya lemak sehat. Contoh kisah nyata, bayangkan seorang pria bernama Joko, usia 68 tahun, yang dulu gemar bersepeda, namun mulai merasa kakinya cepat lelah dan nyeri setelah usia 65 tahun. Setelah membaca manfaat blueberry, ia mulai mengonsumsi smoothie berisi blueberry, yogurt, dan kacang setiap pagi. Dalam 3 bulan, Joko merasakan tenaga kakinya pulih lebih cepat, tidak lagi merasakan pegal yang berkepanjangan, dan kini ia kembali rutin bersepeda sejauh 10 km. Saya merasa seperti lebih muda 10 tahun, katanya sambil tersenyum. Konsistensi adalah kunci. Yang paling penting, blueberry bukan trik instan. Anda perlu mengonsumsinya secara rutin agar efek perlindungan dan perbaikan mitokondria benar-benar terasa. Ingat, ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan otot dan otak Anda. Jadi, jika Anda mencari cara alami untuk memperkuat otot, menjaga energi, dan bahkan melindungi otak Anda dari penuaan, mulailah dengan segenggam blueberry setiap hari. Buah kecil ini adalah senjata rahasia melawan sarkopenia dan penurunan energi seiring bertambahnya usia. Setiap butirnya adalah pesan kepada sel Anda. Tetap hidup, tetap bertenaga. Mari kita lanjut ke buah berikutnya yang mungkin tidak terlalu sering Anda konsumsi, tetapi memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan otot dan pemulihan tubuh Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Buah ini adalah tart cherry, atau dikenal juga sebagai ceri asam. Mengapa tart cherry penting? Banyak orang menganggap tart cherry hanya sebagai buah penghias makanan penutup. Namun penelitian terbaru mengungkap bahwa tart cherry mengandung antosianin dan polifenol tingkat tinggi yang mampu menurunkan peradangan, mempercepat pemulihan otot, meningkatkan kualitas tidur, membantu menjaga kesehatan sendi. Ini semua adalah faktor krusial untuk melawan sarkopenia. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hilangnya massa otot pada usia lanjut bukan hanya soal kekurangan protein, tetapi juga akibat dari peradangan kronis tingkat rendah, inflammaging, yang menghambat kemampuan tubuh untuk memperbaiki jaringan otot. Bagaimana tart cherry bekerja? Mari kita lihat bagaimana tart cherry memengaruhi tubuh Anda, mengurangi inflamasi otot dan tubuh secara keseluruhan. Tart cherry kaya akan antosianin yang terbukti mampu menurunkan kadar C-reaktif protein, CRP, TNF-alfa, dan senyawa pro-inflamasi lainnya. Ini menciptakan lingkungan dalam tubuh yang lebih kondusif bagi pertumbuhan otot. Mempercepat pemulihan otot. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh International Society of Sports Nutrition, orang yang mengonsumsi tart cherry juice selama 7 hari sebelum dan sesudah latihan berat melaporkan
rasa sakit otot yang lebih rendah, pemulihan kekuatan otot lebih cepat, penurunan marker inflamasi dalam darah, meningkatkan kualitas tidur. Yang membuat tart cherry semakin istimewa adalah kandungan melatonin alami di dalamnya. Melatonin adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Kualitas tidur yang baik sangat penting karena sebagian besar proses regenerasi otot terjadi saat tidur, terutama selama fase tidur dalam deep sleep. Kurang tidur berarti proses perbaikan otot Anda terganggu. Kenapa ini penting setelah usia 60 tahun? Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur, tidur tidak nyenyak, mudah terbangun di malam hari. Gangguan tidur ini berdampak langsung pada proses perbaikan otot, kesehatan otak, keseimbangan hormon. Dengan mengonsumsi tart cherry, Anda mendapatkan 3 manfaat sekaligus: mengurangi inflamasi, membantu tidur lebih nyenyak, mendukung pemulihan otot. Bagaimana cara mengonsumsi tart cherry? Berikut adalah protokol sederhana yang bisa Anda ikuti. Konsumsi 8 hingga 12 ONS, sekitar 2 sendok makan 390 ml. Tart cherry juice, tanpa tambahan gula, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Jika Anda tidak menyukai jus, Anda bisa mengonsumsi tart cherry kering, misalnya dicampur ke dalam oatmeal atau salad malam hari. Pastikan memilih tart cherry, bukan sweet cherry. Kandungan antosianin tart cherry jauh lebih tinggi dibanding sweet cherry biasa. Contoh kisah nyata, bayangkan seorang pria bernama Budi, usia 64 tahun, yang kerap mengalami pegal di kaki dan sulit tidur nyenyak setelah melakukan aktivitas ringan, seperti berkebun atau berjalan jauh. Setelah membaca tentang manfaat tart cherry, ia mulai rutin minum segelas tart cherry juice setiap malam sebelum tidur. Dalam waktu 4 minggu, Budi melaporkan tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan tidak lagi merasakan rasa pegal yang terus-menerus di kakinya. Kini, ia bisa kembali berjalan kaki setiap pagi tanpa rasa takut akan nyeri berlebihan keesokan harinya. Hal yang perlu diingat, tart cherry bukan pengganti obat tidur. Namun, jika dikonsumsi rutin, ia dapat membantu Anda memperbaiki kualitas tidur secara alami. Meskipun bermanfaat, tetap perhatikan asupan gula. Pilih produk tart cherry juice yang tanpa tambahan gula. Untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menambahkan jus buah ke dalam pola makan harian. Mengapa buah lebih baik daripada suplemen? Suplemen antosianin memang ada di pasaran, tetapi buah utuh atau jus alami memberikan kombinasi zat bioaktif, serat, dan mikronutrien yang bekerja secara sinergis. Inilah mengapa mengonsumsi tart cherry asli seringkali lebih efektif daripada hanya mengandalkan kapsul atau serbuk. Jadi, jika Anda mencari cara alami untuk mengurangi inflamasi yang mempercepat hilangnya massa otot, membantu tidur lebih nyenyak, mempercepat pemulihan otot, tart cherry adalah pilihan tepat. Setiap tegukan bukan hanya menyegarkan, tetapi juga membantu tubuh Anda memperbaiki diri dari dalam. Ini adalah salah satu senjata rahasia dalam pertempuran melawan sarkopenia yang seringkali terabaikan. Ingat, usia bukan penghalang untuk tetap kuat dan sehat, dan terkadang jawabannya sesederhana segelas tart cherry juice sebelum tidur. Sekarang kita beralih ke salah satu buah yang paling sederhana dan paling mudah ditemukan, pisang. Banyak orang menganggap pisang hanya sebagai sumber gula alami atau camilan cepat saji. Namun bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, pisang adalah superfood neuromuskular yang sangat penting untuk kesehatan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mengapa pisang penting untuk kesehatan otot? Seiring bertambahnya usia, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah otot terasa kaku, mudah mengalami kram, terutama saat malam hari keseimbangan tubuh menurun, kelemahan saat bergerak atau berdiri. Banyak orang mengira ini hanya tanda penuaan biasa. Padahal salah satu penyebab utamanya adalah kehilangan mineral penting seperti kalium, potasium, dan magnesium. Peran kalium dalam fungsi otot. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi sebagai pengatur impuls listrik antara saraf dan otot, membantu kontraksi otot secara tepat, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Saat kadar kalium rendah, sinyal listrik yang mengontrol kontraksi otot menjadi terganggu. Hasilnya, otot terasa lemah, mudah mengalami kram, tubuh cepat lelah. Setiap satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium, atau sekitar 10% dari kebutuhan harian Anda. Artinya, hanya dengan satu pisang, Anda sudah membantu menjaga kekuatan otot dan mengurangi risiko kram yang menyiksa di malam hari. Peran magnesium dalam kesehatan otot. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium yang berfungsi, membantu relaksasi otot setelah kontraksi, mengurangi kekakuan otot, mendukung ratusan reaksi kimia penting di dalam tubuh, termasuk produksi energi. Jika Anda kekurangan magnesium, otot akan terasa tegang lebih lama.
pemulihan setelah olahraga menjadi lebih lambat, risiko cedera otot meningkat. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa asupan kalium yang lebih tinggi terkait dengan massa otot yang lebih baik dan risiko sarkopenia yang lebih rendah, terutama pada wanita lanjut usia. Sementara magnesium dikaitkan dengan peningkatan kekuatan otot, performa fisik, dan daya genggam pada individu berusia di atas 60 tahun. Bagaimana pisang membantu otot Anda? Mari kita analogikan tubuh Anda seperti kabel listrik. Saraf mengirimkan sinyal listrik ke otot agar mereka berkontraksi. Kalium berfungsi memastikan sinyal ini mengalir lancar. Jika kalium rendah, sinyal melambat, dan otot Anda kehilangan kekuatan. Magnesium, di sisi lain, bertindak sebagai pemadam kebakaran yang membantu otot rileks setelah berkontraksi. Tanpa kedua mineral ini, otot Anda seperti kabel listrik yang korsleting, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Cara praktis mengonsumsi pisang-pisang adalah buah yang sangat fleksibel. Berikut beberapa cara mudah memasukkan pisang ke dalam pola makan Anda. Setelah olahraga ringan hingga sedang, makan satu pisang bersama sumber protein seperti yogurt Yunani, Greek yogurt, atau sepotong keju rendah lemak. Ini membantu mengembalikan elektrolit tubuh, mengisi ulang simpanan glikogen di otot, mempercepat pemulihan otot malam hari sebelum tidur. Pisang mengandung triptofan yang mendukung produksi serotonin dan melatonin alami. Kombinasikan pisang dengan selai kacang atau almond butter untuk memberikan energi lambat semalaman, membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko kram malam hari sarapan. Irisan pisang ke dalam oatmeal, smoothie, atau pancake Anda. Contoh kisah nyata, bayangkan seorang wanita bernama Sari, usia 63 tahun, yang sering mengalami kram di betisnya setiap malam. Setelah belajar tentang manfaat kalium, ia mulai makan satu pisang setiap malam bersama sesendok selai kacang. Dalam 2 minggu, kram malamnya berkurang drastis, tidurnya lebih nyenyak, dan paginya terasa lebih segar. Kini, Sari tidak lagi takut tidur karena khawatir akan terbangun oleh rasa sakit yang menusuk di kakinya. Apakah pisang berbahaya karena gula? Banyak orang khawatir pisang mengandung gula alami. Namun, saat dimakan bersama serat, lemak sehat, atau protein, lonjakan gula darah akibat pisang menjadi lebih lambat. Gula alami dalam pisang bukanlah masalah besar, terutama jika Anda mengonsumsinya setelah aktivitas fisik ketika otot Anda siap menyerap glukosa. Hal yang perlu diingat, pisang tidak bisa menyembuhkan sarkopenia sendirian, namun pisang menyediakan mineral yang sangat penting untuk fungsi saraf otot, yang sangat membantu orang lanjut usia tetap aktif. Konsistensi adalah kunci. Satu pisang sebulan tidak akan banyak membantu, namun satu pisang setiap hari bisa menjadi pengaman bagi otot Anda. Jadi lain kali Anda melihat pisang di dapur, ingatlah bahwa ini bukan hanya buah manis biasa. Pisang adalah paket lengkap mineral penting yang membantu Anda tetap bergerak, bebas dari kram, dan lebih percaya diri menjalani hari. Setiap gigitan pisang adalah pesan untuk tubuh Anda. Aku ingin tetap kuat. Kini kita tiba pada buah terakhir dalam daftar 5 buah penyelamat otot kita, yaitu delima, pomegranate. Buah berwarna merah dengan biji-biji berkilau ini bukan hanya cantik untuk dilihat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa untuk mendukung kesehatan otot, terutama setelah usia 60 tahun. Apa kehebatan delima? Delima kaya akan polifenol, terutama elagitanin, yang di dalam tubuh akan diubah menjadi senyawa bioaktif bernama urolitin A. Senyawa inilah yang menjadi sorotan para ilmuwan dalam beberapa tahun terakhir, karena kemampuannya untuk meningkatkan produksi nitric oxide, NO, memperbaiki sirkulasi darah, membantu membersihkan mitokondria yang rusak, mendukung kekuatan dan daya tahan otot. Mari kita uraikan satu persatu. Nitric oxide, sahabat otot Anda. Setelah usia 60 tahun, dinding pembuluh darah, endotelium, mulai mengalami penurunan fungsi. Akibatnya, arteri menjadi lebih kaku, aliran darah ke otot berkurang nutrisi, dan oksigen sulit mencapai sel otot. Pemulihan otot melambat delima membantu mengatasi masalah ini dengan meningkatkan produksi nitric oxide, NO, yaitu senyawa yang melebarkan pembuluh darah. NO bekerja seperti membuka jalan raya yang macet, memastikan darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa mengalir lebih lancar ke otot-otot Anda. Hasilnya, otot mendapatkan suplai oksigen lebih baik, energi otot meningkat, pemulihan menjadi lebih cepat. Risiko cedera otot menurun. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition pada tahun 2016 menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi ekstrak delima selama 2 minggu mengalami peningkatan aliran darah, konsumsi oksigen lebih baik saat berjalan kaki, peningkatan performa fisik membersihkan mitokondria yang rusak, selain meningkatkan aliran darah, urolitin
A dari D5 juga memiliki efek luar biasa, yaitu menginduksi mitofagi, yaitu proses pembersihan mitokondria yang sudah rusak atau tua. Bayangkan mitokondria seperti pabrik energi dalam sel Anda. Jika terlalu banyak mitokondria rusak menumpuk, tubuh Anda akan mudah merasa lelah. Pemulihan otot menjadi lambat. Fungsi otot melemah mitofagi membantu membersihkan pabrik-pabrik energi rusak ini agar tubuh dapat membangun mitokondria baru yang lebih efisien. Ini sangat penting untuk menjaga energi otot, terutama bagi orang yang semakin menua. Penelitian yang diterbitkan dalam Nature Metabolism mengungkapkan bahwa urolitin A mampu memperbaiki fungsi mitokondria sehingga meningkatkan kekuatan otot, menunda kelelahan, mendukung daya tahan fisik. Manfaat lain, kesehatan otak dan jantung. Nitric oxide yang dihasilkan oleh konsumsi D5 bukan hanya bermanfaat untuk otot, juga meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung fokus dan kejernihan berpikir, menjaga elastisitas pembuluh darah, melindungi kesehatan jantung. Dengan kata lain, setiap kali Anda mengonsumsi D5, Anda tidak hanya menyehatkan otot, tetapi juga merawat otak dan jantung Anda. Bagaimana cara mengonsumsi D5? Berikut cara mudah menikmati D5. 30 dan 60 menit sebelum aktivitas fisik ringan atau berjalan kaki. Konsumsi 46 ons, sekitar 120 Kota Tanda 1 ml jus D5 tanpa pemanis. Ini membantu memaksimalkan pelepasan nitrik oxide tepat saat Anda mulai bergerak. Taburkan biji D5 segar ke dalam salad yogurt tinggi protein smoothie bowl. Anda juga bisa mencampurkan biji D5 ke dalam oatmeal pagi Anda untuk tambahan rasa segar dan zat bioaktif. Mengapa kombinasi penting? Polifenol D5 akan lebih efektif jika dikonsumsi bersama lemak sehat atau protein. Karena lemak membantu penyerapan zat larut lemak. Protein mendukung pemulihan otot. Contoh kombinasi, jus D5 diminum bersama camilan kacang almond. Biji D5 ditabur di atas yogurt tinggi protein. Contoh kisah nyata, bayangkan seorang pria bernama Pak Rahmat, usia 67 tahun, yang mulai merasa cepat lelah saat berjalan kaki di sekitar kompleks rumahnya. Setelah rutin mengonsumsi jus D5 setiap pagi sebelum berjalan, dalam waktu 3 minggu ia melaporkan, napas lebih panjang, tidak cepat lelah, bahkan mampu menaiki tangga tanpa harus berhenti untuk menarik napas panjang. Pak Rahmat kini merasa lebih muda dan lebih percaya diri untuk tetap aktif. Hal yang perlu diingat, D5 bukan pengganti obat hipertensi atau penyakit jantung. Jika Anda memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti tekanan darah rendah, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi jus D5 secara rutin. Pilih jus D5 tanpa pemanis tambahan untuk menghindari kelebihan asupan gula. D5 adalah contoh sempurna bagaimana makanan bisa berfungsi sebagai obat alami yang membantu tubuh Anda bekerja lebih baik, bahkan di usia lanjut. Setiap tetes jus D5 atau setiap gigitan biji merahnya adalah pesan kepada tubuh Anda. Aku ingin tetap hidup dengan kuat, penuh energi, dan bebas bergerak. Jadi, saat Anda melihat D5 di pasar atau supermarket, ingatlah bahwa buah ini bukan hanya sekadar hiasan salad. D5 adalah sekutu setia dalam menjaga otot Anda tetap kuat dan mendukung Anda untuk tetap aktif di usia berapapun. Kita telah berbicara panjang lebar tentang 5 buah luar biasa: apel, cranberry, prune, blueberry, tart cherry, pisang, dan D5 yang memiliki kekuatan untuk mendukung kesehatan otot Anda setelah usia 60 tahun. Namun, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Bagaimana cara memastikan Anda benar-benar mengonsumsi buah-buahan ini secara konsisten? Karena sebaik apapun makanan, tidak akan ada manfaatnya jika hanya sesekali dimakan. Disinilah peran penting ilmu perilaku, behavioral science. Mengapa pengetahuan saja tidak cukup? Banyak orang berpikir bahwa mengetahui apa yang sehat otomatis membuat kita melakukannya. Sayangnya, kenyataan berbeda. Otak manusia bekerja tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga kebiasaan yang telah terbentuk bertahun-tahun, rasa nyaman emosi. Setelah usia 60 tahun, otak kita menjadi semakin menyukai rutinitas. Kita lebih sulit menerima perubahan, walau perubahan itu baik. Bahkan jika Anda tahu bahwa D5 baik untuk otot, Anda mungkin tetap lupa membelinya. Atau Anda malas menyiapkan blueberry di pagi hari. Karena itu, strategi perilaku sangat penting agar pola makan sehat menjadi otomatis. Mari kita lihat bagaimana ilmu perilaku bisa membantu Anda. 1. Timing. Kapan waktu terbaik makan buah? Tubuh memiliki momen tertentu ketika ia paling siap menerima nutrisi untuk otot. Ada 2 waktu emas, 30 dan 60 menit setelah olahraga atau aktivitas fisik. Setelah bergerak, sel-sel otot Anda sangat siap menyerap glukosa, asam amino, dan senyawa bioaktif dari makanan.
Ini disebut anabolic window. Jika Anda makan buah kaya zat bioaktif saat ini, efeknya maksimal. Contoh, smoothie blueberry, plus yogurt setelah jalan kaki pisang, plus kacang setelah senam ringan. Malam sebelum tidur, saat tidur, tubuh melakukan perbaikan dan regenerasi otot. Makan buah tertentu sebelum tidur, seperti tart cherry, membantu menurunkan inflamasi, memperbaiki tidur, mendukung pemulihan otot. Contoh, jus tart cherry, 1 jam sebelum tidur, apel plus selai kacang sebelum tidur 2. Pairing, gabungkan buah dengan protein atau lemak sehat. Mengonsumsi buah bersama sumber protein atau lemak sehat membuat senyawa bioaktif lebih mudah diserap tubuh. Ini juga membantu mencegah lonjakan gula darah. Contoh, blueberry plus yogurt, antosianin lebih terserap, apel plus selai kacang, ursolik acid, larut lemak D5 plus kacang almond, polifenol lebih efektif, pisang plus Greek yogurt, mengisi otot dengan glikogen dan mineral. Setiap kombinasi seperti ini bukan hanya enak, tetapi juga menjadi paket lengkap nutrisi untuk otot Anda. 3. Habit stacking, membentuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Menurut ilmuwan perilaku, salah satu cara paling efektif menciptakan kebiasaan baru adalah dengan habit stacking. Artinya, Anda menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama yang sudah rutin Anda lakukan. Otak lebih mudah menerima kebiasaan baru jika dilakukan di waktu yang sama dengan aktivitas yang familiar. Contoh, setelah saya selesai berjalan pagi, saya akan minum smoothie blueberry. Setiap kali saya membuat makan malam, saya akan mengeluarkan jus D5 dari kulkas. Sebelum tidur, saya akan makan apel dengan selai kacang. Kebiasaan menjadi lebih otomatis karena selalu muncul di konteks yang sama. 4. When-then teknik, menggunakan kalimat pemicu. Teknik when-then adalah trik sederhana dari psikologi kognitif. Ketika saya selesai melakukan X, maka saya akan melakukan Y. Contoh, ketika saya menonton televisi di malam hari, maka saya akan menyiapkan tart cherry juice. Ketika saya pulang dari pasar, maka saya akan langsung mencuci dan menyiapkan buah untuk seminggu. Kalimat ini membantu otak mengasosiasikan aktivitas sehat dengan pemicu tertentu. 5. Emotion. Buat kebiasaan terasa menyenangkan, bukan kewajiban. Otak manusia membenci rasa terpaksa. Jika pola makan sehat terasa seperti hukuman, Anda akan cepat menyerah. Namun jika dikaitkan dengan emosi positif, kebiasaan akan bertahan lebih lama. Coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana rasanya bisa naik tangga tanpa rasa takut? Bagaimana rasanya memiliki tenaga lebih saat bermain dengan cucu? Bagaimana rasanya bangun tidur dengan tubuh ringan dan bebas pegal? Bayangkan versi diri Anda yang kuat, sehat, dan penuh percaya diri. Jadikan makan buah sebagai langkah kecil menuju versi diri Anda yang lebih baik. 6. Start small. Mulai dari 1 buah, 1 waktu. Jangan langsung memaksa diri mengubah semuanya sekaligus. Ilmu perilaku menunjukkan perubahan kecil lebih mudah dilakukan. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Cukup mulai dengan 1 jenis buah, 1 waktu dalam sehari, 1 kombinasi. Contoh, mulai dengan minum jus D5 sebelum berjalan pagi. Mulai dengan 1 pisang setiap sore setelah aktivitas. Mulai dengan segenggam blueberry di pagi hari. Setelah terasa mudah, Anda bisa menambah variasi buah atau waktu makan. 7. Rencanakan, siapkan, dan buat mudah. Banyak orang gagal makan sehat karena ribet menyiapkan bahan. Karena itu, potong buah dan simpan di wadah kecil di kulkas. Siapkan tart cherry juice dalam botol siap minum. Beli blueberry beku agar praktis. Simpan kacang atau selai kacang di tempat mudah dijangkau. Semakin mudah akses Anda, semakin besar kemungkinan Anda menjalaninya. Ingat, makan buah bukan hanya soal rasa. Ini adalah cara Anda berbicara dengan tubuh Anda. Setiap gigitan apel, tegukan tart cherry juice, atau suapan blueberry adalah sinyal kepada sel otot Anda. Bangunlah, pulihlah, tetaplah kuat. Anda tidak harus menjadi atlet untuk memiliki otot yang sehat. Yang Anda perlukan hanyalah pengetahuan yang benar, kebiasaan kecil yang konsisten, keyakinan bahwa Anda layak untuk tetap kuat dan mandiri. Mulailah hari ini. Pilih 1 buah, 1 kebiasaan, dan lakukan untuk versi diri Anda yang lebih sehat. Karena usia hanyalah angka. Dan di balik angka itu, Anda masih memiliki banyak potensi luar biasa yang menunggu untuk dibangkitkan. Kita telah melakukan perjalanan panjang hari ini. Kita sudah memahami bahwa kehilangan massa otot setelah usia 60 tahun bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Sarkopenia memang nyata, tetapi bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja.
Kita kini tahu bahwa kekuatan tubuh dan kemandirian Anda bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan strategi yang tepat. Bukan hanya soal berapa banyak protein yang Anda makan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda mengirim sinyal ke tubuh Anda bahwa sudah waktunya membangun otot kembali. Dan inilah keajaiban sains modern. Buah-buahan yang tampak sederhana ternyata menyimpan zat bioaktif yang dapat menjadi bahasa rahasia berbicara langsung dengan sel otot Anda. Mari kita ingat kembali 5 buah luar biasa yang telah kita bahas. Apel, cranberry, dan prune kaya akan ursolik acid yang mengaktifkan mTOR dan membantu merangsang pertumbuhan otot bahkan saat tubuh menua. Mereka bukan hanya buah biasa, melainkan tombol start bagi sel otot Anda untuk bangkit kembali. Blueberry mengandung antosianin yang tidak hanya melindungi otot, tetapi juga membantu memperbaiki mitokondria, pembangkit energi di dalam sel Anda. Blueberry bukan hanya soal rasa manis, tetapi investasi jangka panjang untuk energi dan kejernihan pikiran Anda. Tart cherry penuh dengan antosianin dan melatonin alami yang mampu mengurangi peradangan, mempercepat pemulihan otot, sekaligus memperbaiki kualitas tidur Anda. Tidur nyenyak bukan hanya mimpi, tetapi bagian dari strategi melawan sarkopenia. Pisang menyediakan kalium dan magnesium yang menjaga keseimbangan elektrolit, membantu saraf mengirimkan sinyal ke otot, dan mencegah kram yang menyakitkan di malam hari. Pisang adalah pengaman listrik yang memastikan otot Anda berfungsi tanpa gangguan. D5, pomegranate, menghasilkan nitric oxide yang melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen ke otot, dan mendukung pembersihan mitokondria rusak. Setiap tetes jus D5 adalah pesan kepada otot Anda. Aku ingin tetap kuat, namun semua ini tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan. Anda bisa memiliki pengetahuan terbaik di dunia, tetapi jika tidak Anda terapkan, manfaatnya nol. Karena itulah kita juga membahas ilmu perilaku. Kita belajar kapan waktu terbaik mengonsumsi buah, bagaimana menggabungkan buah dengan protein atau lemak sehat agar penyerapannya optimal, cara menciptakan kebiasaan baru dengan teknik habit stacking dan Wenden. Pentingnya menjaga emosi positif agar pola makan sehat terasa menyenangkan, bukan kewajiban. Kesuksesan bukan soal kesempurnaan, melainkan soal konsistensi. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup mulai dari 1 buah, 1 kebiasaan, dan lakukan dengan penuh kesadaran. Bayangkan diri Anda beberapa bulan dari sekarang, berjalan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, merasa lebih kuat saat mengangkat barang, tidak lagi merasa cepat lelah saat menaiki tangga, memiliki kepercayaan diri untuk tetap mandiri. Semua ini bukan impian kosong. Ini bisa menjadi kenyataan jika Anda mulai mengambil langkah kecil hari ini. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang Anda cintai. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula yang bisa hidup lebih sehat dan lebih kuat. Tulis di kolom komentar, dari negara mana Anda menonton video ini? Apakah Anda sudah mencoba salah satu buah yang dibahas hari ini? Bagaimana pengalaman Anda dalam menjaga kekuatan otot di usia lanjut? Klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, bagikan cerita Anda, karena kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ingat, usia hanyalah angka. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda merawat tubuh Anda, berbicara dengan sel Anda melalui makanan, dan mengambil keputusan kecil setiap hari untuk tetap kuat. Anda berhak untuk menjalani hidup dengan penuh energi, kebebasan, dan rasa percaya diri. Setiap gigitan buah bukan hanya soal rasa, itu adalah investasi dalam kekuatan, kesehatan, dan masa depan Anda. Mari kita mulai perjalanan menuju tubuh yang lebih kuat, 1 buah pada 1 waktu.